Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah bersama, ibadah umum GP Kris Kelapa Gading. Kita sungguh bersyukur karena hingga saat ini Tuhan dengan begitu besar kasih-Nya, penyertaan-Nya, dan anugerah-Nya dalam setiap hidup kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama, bersekutu, beribadah. Mari saya undang setiap jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati kita dan mengambil sikap saat teduh. Saat teduh selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian. Betapa dahsyat Engkau Allah, pencipta segala yang ada. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Allah yang tak pernah tergoyahkan. Allah yang begitu dahsyat dalam setiap hidup kami. Tak terselami setiap pikiran-Mu dan tak terukur kasih setiamu dalam setiap hidup kami. Kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh diberikan anugerah, kami boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, bersekutu kembali dengan Engkau. Tuhan, kiranya Engkau melayakkan setiap kami rendahkan hati kami siap untuk dibentuk oleh Engkau. Ampuni setiap dosa kami, teguhkan iman kami rindu setiap kami, boleh semakin hari semakin mengasihi Engkau, Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan rangkaian ibadah kami pada hari ini hanya di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Biar melalui puji-pujian yang kami naikkan, boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah melalui firman Tuhan yang akan kami dengar, boleh senantiasa meneguhkan setiap hati kami. Kami boleh semakin bertumbuh dalam iman kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya selesai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 145 ayat yang ke-9 berkata, Tuhan itu baik pada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Biarlah setiap kita yang dijadikannya senantiasa memuji-muji nama-Nya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Tiada ku ragu lagi, Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu
ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi saksinya dimanapun kita berada. Biarlah kita boleh memberitakan bahwa kita percaya pada Tuhan kita yang satu-satunya, penebus kita, juru selamat kita, Yesus Kristus. Biarlah seperti pujian yang menghantarkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman ini. Setiap kita umatnya tak henti-hentinya senantiasa haus akan kebenaran firman Tuhan. Setiap jam kita memerlukan tuntunan firman Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menghantarkan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji nama-Mu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milik-Mu. Setiap jam, ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang
Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu sekali lagi ya Allah. Karena 6 hari ini telah kami lalui dengan segala pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Setiap jam, setiap menit dan setiap detik kami memerlukan Engkau. Tanpa Tuhan kami tidak akan pernah menyelenggarakan 1 menit pun dalam hidup kami ini. Kami hanya bisa bersandar pada kekuatan yang berasal dari Allah. Karena itu Tuhan, dari setiap firman dan kebenaran-Mu, biarlah itu menjadi roti kehidupan bagi setiap kami. Sehingga kami yang lapar dipuaskan, kami yang haus dahaga, kami diberikan sumber kepuasan dari Allah sendiri. Terima kasih Tuhan. Mohon Tuhan berbicara kepada kami. Karena hati kami rindu akan suara kebenaran-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga selesainya. Roh Kudus ambil alih semua persiapannya. Sehingga Roh Kudus berbicara dari hati ke hati bagi setiap orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik saudara-saudara sekalian, saya ingin membawa kita membaca 2 bagian daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Yang kedua nanti kita akan baca Markus 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Yang pertama Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bagian yang kedua, dari Markus 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea. Dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan Roh Kudus turun. Roh Kudus seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Saudara-saudara, ini 2 bagian teks yang jauh berbeda. Yang satu ada di permulaan daripada perjanjian lama. Yang satu ada di permulaan perjanjian baru. Tetapi 2 teks ini ada satu persamaan yang menarik yang akan kita lihat di dalamnya. Yaitu kehadiran daripada Allah Tritunggal di situ. Nah saudara-saudara, tidak terasa kita sudah berada di akhir atau di penghujung daripada bulan Mei 2021. Ya. Itu artinya apa? Bahwa kita akan mengakhiri seri bulanan, tema bulanan kita tentang Allah Tritunggal dalam seri yang kelima yang ke-6 pada hari ini. Nah saudara-saudara, sebelumnya kita sudah belajar tentang Allah Tritunggal dari seri pertama sampai seri yang kelima. Kita sudah melihat apakah artinya Allah Tritunggal itu atau apakah maknanya, arti secara etimologi daripada Allah Trinitas itu. Yang kedua kita sudah melihat bagaimana pola relasi kasih yang dimiliki oleh Allah Tritunggal. Baik Bapa, Anak, Roh Kudus, bagaimana mereka berrelasi satu sama lain. Lalu yang ketiga kita sudah merenungkan siapa saja pribadi-pribadi yang ada di dalam Allah Tritunggal itu. Kita tahu ada Allah Bapa, ada Allah Anak dan ada Allah Roh Kudus. Seperti apa Bapa, seperti apa Anak, dan seperti apa Roh Kudus. Kita sudah belajar. Lalu kita juga sudah belajar kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan di dalam belajar doktrin Allah Tritunggal. Dan bagaimana kita bersikap ketika kita mempelajari teori yang bukan teori manusia ini. Tapi ini adalah teori daripada wahyu Allah sendiri. Lalu yang kelima kita sudah lihat apakah implikasi daripada ajaran Allah Tritunggal itu bagi kesatuan gereja, bagi kesatuan jamaat. Kita sudah melihat saudara-saudara ini semua. Nah dari 2 teks yang kita baca tadi, kita akan melihat seri yang ke-6. Yang ke-6
yaitu tentang bagian yang ke-6 bicara tentang seperti apa jejak-jejak Allah Tritunggal di dalam penciptaannya. Ya, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 yang sudah kita baca tadi. Ya, saya tidak akan membahas soal penciptaan di situ. Tetapi saya akan bahas munculnya 3 pribadi Allah Tritunggal di situ. Begitu juga dengan Markus 1 ayat 9 sampai 11. Saya tidak akan bahas masalah baptisan di situ. Tapi saya akan bahas munculnya sekali lagi 3 pribadi Allah Tritunggal di dalam baptisan itu. Nah, kedua teks yang kita baca tadi sama-sama menjelaskan Allah Tritunggal yang bekerja sama dan yang bersatu di dalam penciptaan. Dan juga kita melihat di dalam Markus sama-sama 3 pribadi Allah Tritunggal itu yang muncul pada saat Allah anak dibaptis, yaitu Kristus. Nah, hal ini sebenarnya mau menunjukkan apa pada kita? Kedua teks ini sebenarnya mau menunjukkan 2 hal pada kita. Yang pertama, kedua teks ini mau menunjukkan ketigaan dari Allah Tritunggal. Maksud saya ketigaan itu 3 pribadi. Dari ketigaan Allah Tritunggal. 2 teks ini mau menunjukkan ketigaan daripada Allah Tritunggal. Yang kedua, 2 teks ini juga mau menunjukkan kesatuan, keesaan, ketunggalan daripada Allah Tritunggal. Saudara, jadi 2 teks ini bicara tentang ketigaan sekaligus bicara kesatuan, ketunggalan, ya. Atau bicara tentang ketunggalan, keesaan sekaligus berbicara tentang ketigaan Allah Tritunggal. Jadi mau diputar balik itu sama saja penting gitu ya. Nah, di sini kita melihat kesatuan tidak lebih penting daripada ketigaan, ya. Atau ketigaan juga tidak lebih penting daripada keesaan mereka. Di sini kita melihat 2 hal yang sangat penting, ya. Karena itu kita akan melihat di dalam penciptaan gitu ya. Tuhan menciptakan di dalam dunia dan langit dan bumi ini di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 tadi. Di situ kita melihat ada Bapa, ada Firman dan ada Roh Kudus. Ya, misalnya ayat 1, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bicara siapa? Ini bicara pribadi Allah Bapa. Lalu ayat 2-nya berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini bicara pribadi yang mana? Ini bicara tentang pribadi Roh Kudus, saudara. Lalu ayat yang ketiga dari Kejadian 1. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini bicara tentang pribadi yang mana? Ini bicara tentang pribadi Yesus Kristus, yaitu Allah Anak. Ketika dia berfirman, sebab Allah Anak adalah firman, ya, dan Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan firman. Nah, ketika berfirmanlah Allah, maka terang itu jadi. Saudara, setiap kali kita menemukan berfirmanlah Allah, demikianlah firman Allah. Beginilah firman Allah. Demikianlah firman Allah. Saudara, maka setiap kali kata-kata firman itu muncul, itu juga menunjukkan setiap kali Yesus Allah Putra itu juga muncul. Karena dia adalah firman. Nah, lalu kita bergeser ke dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai 11 tadi. Ya, kita lihat dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Saya sudah pernah sampaikan ini dalam seri yang dulu ya. Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesus adalah representatif, adalah Allah Anak. Dia ada di tepi Sungai Yordan. Dia baru saja dibaptis. Jadi siapa Yesus? Dia adalah Allah Putra. Lalu yang kedua, Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati di atasnya. Ini bicara pribadi Allah yang kedua. Yang ketiga yaitu Roh Kudus. Kemudian langit terkoyak, terbuka gitu, ada suara dari atas. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di situ mengkonfirmasi kehadirannya Allah Bapa pada saat pembaptisan. Jadi ada Allah Anak, Allah Roh Kudus dan Allah Bapa dalam pengakuan dari langit yang terbuka itu. Nah, saudara-saudara, dari 2 peristiwa ini, 2 kisah ini dari dan penciptaan dan pembaptisan, jelas sekali yang Tuhan mau nyatakan dalam 2 teks ini adalah keesaan daripada Allah dan sekaligus ketigaan daripada Allah.
atau kejamakan daripada Allah, yaitu 3 pribadi, juga berbicara tentang ketunggalan daripada Allah Tritunggal. Jadi di sini kita melihat 2 hal sekaligus muncul, saudara-saudara, ya. Nah, kesatuan dan ketigaan daripada Allah Tritunggal ini, kita perlu memahami satu hal, bahwa kesatuan dan keesaan atau kesatuan dan ketigaan daripada Allah Tritunggal, itu kita melihat di dalam seluruh prinsip Alkitab, khususnya dalam penciptaan, bahwa unsur ketigaan Allah Tritunggal dan unsur ketunggalan dari Allah Tritunggal itu terkandung dan tercipta di dalam setiap ciptaan manusia, ciptaan Allah, dan juga di dalam setiap manusia yang diciptakan Allah. Ya, di dalam setiap ciptaannya, di dalam setiap diri manusia itu ada jejak-jejak Allah Tritunggal, saudara. Ya, ada jejak-jejak Allah Tritunggal. Ya, kalau kita mempelajari soal penciptaan, maka kita akan menemukan satu kebenaran, bahwa jejak-jejak Allah Tritunggal itu ada di dalam setiap ciptaan Allah. Contohnya kita ambil saja daun mangga gitu ya Bapak Ibu ya. Saya rasa kita semua tahu daunnya mangga, pohonnya mangga, ya. Menarik untuk dipelajari, saudara. Dari satu sisi kita melihat daun mangga itu memiliki kesamaan gitu ya. Kesamaan ya, kemiripan gitu ya. Tapi para ilmuwan pernah mempelajari soal daun pada setiap pohon. Tidak ada satupun daun yang persis sama dengan daun yang lain. Itu tidak ada. Nah, di sini kita lihat ada prinsip kesatuan, tapi juga ada prinsip perbedaan. Itu adalah jejak-jejak Allah Tritunggal. Daun mangga tidak ada satupun yang sama dengan satu dengan yang lain. Tapi semua daun mangga ada pada satu pohon. Pada satu jenis, yaitu jenis pohon mangga. Jadi ada prinsip keesaan, juga ada prinsip perbedaan di situ. Ini apa? Saudara, semua pohon kita kalau bahas soal jejak-jejak Allah Tritunggal, semuanya ada di situ. Ya, begitu juga dengan kayu, saudara ya. Kalau saudara lihat kayu gitu ya, kayu itu satu gitu ya, tapi di dalamnya ada garis-garis, ada unsur kejamakan di situ, unsur perbedaan di situ. Jadi ini yang perlu kita pahami di dalam ciptaan Tuhan. Nah, bagaimana dengan relasi manusia? Ternyata di dalam relasi manusia juga ada jejak-jejak Allah Tritunggal. Ya, ada unsur perbedaan tapi juga ada unsur persamaan, itu kesatuan. Ada unsur kejamakan tapi juga ada unsur daripada kesatuan. Ya. Ini menarik. Karena itu seri ke-6 kita hari ini, kita akan belajar apa jejak-jejak Allah Tritunggal di dalam hubungan interpersonal kita. Yang kedua, kita akan lihat juga nanti apakah jejak-jejak atau implikasi dari jejak-jejak Allah Tritunggal bagi hubungan pria dan wanita. Ini menarik. Mari kita lihat yang pertama, seperti apakah jejak-jejak Allah Tritunggal dalam hubungan interpersonal kita. Saudara, relasi atau hubungan interpersonal itu apa? Relasi atau hubungan interpersonal itu bicara tentang hubunganku relasiku dengan pribadi-pribadi lain, atau hubungan antara pribadi dengan pribadi. Itu disebut dengan relasi interpersonal atau hubungan interpersonal. Atau relasi seseorang kepada pribadi seseorang yang lain. Itu disebut dengan relasi atau hubungan interpersonal. Nah, di dalam relasi atau hubungan interpersonal ini biasanya selalu ada yang namanya interaksi, bukan? Saya berinteraksi dengan orang lain. Orang lain juga berinteraksi dengan saya. Yang kedua, saya terjadi komunikasi antara saya dengan orang lain. Dan orang lain juga berkomunikasi secara interpersonal dengan saya. Nah, ini yang disebut dengan yang namanya hubungan interpersonal. Nah, yang menarik begini. Kalau kita belum pernah dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain, kalau kita tidak mau berkomunikasi dengan orang lain, itu artinya kita belum punya hubungan interpersonal dengan orang itu.
Betul tidak? Kita bisa hitung kan siapa saja yang jadi teman kita, siapa saja yang menjadi sahabat kita. Ada orang yang punya sahabatnya luar biasa banyak. Di setiap kota besar ada sahabatnya. Wah, itu orang yang punya hubungan relasi interpersonal yang baik. Tapi ada orang nyaris di kotanya saja, di kampung, di RT-nya saja nggak punya teman. Saudara, ini adalah orang yang tidak punya hubungan interpersonal dengan orang lain. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, relasi interpersonal manusia pada umumnya itu mengandung yang namanya jejak-jejak Allah Tritunggal di dalamnya. Bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita nggak mungkin hidup sendirian, bukan? Kita butuh orang lain dalam hidup kita. Kita memerlukan orang lain, bersosial dengan orang lain. Karena itu nggak ada satupun orang di dunia ini yang hidup tanpa relasi interpersonal. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa hubungan interpersonal dengan orang lain. Setiap manusia di muka bumi ini pasti memiliki yang namanya hubungan atau relasi interpersonal dengan orang lain. Minimal dia punya satu teman, minimal dia punya satu sahabat, minimal dia punya keluarga, minimal dia punya kerabat dan sebagainya. Dia punya hubungan interpersonal dengan orang lain. Sejelek-jeleknya kita ini hidup bersosial dengan orang lain. Nah, hubungan interpersonal ini bukan hasil usaha manusia, ini penting. Betul bahwa kita terlibat dalam membangun hubungan interpersonal. Tapi tahukah kita ada satu yang lebih dalam dari itu. Siapa yang menempatkan hasrat agar saya punya hubungan interpersonal dengan orang lain? Siapa yang menaruh satu kebutuhan dalam diri manusia sehingga saya lahir, saya butuh orang lain? Siapa? Inilah jejak daripada Allah Tritunggal di dalam hubungan interpersonal kita. Saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan bahwa Allah Tritunggal itu memiliki relasi yang luar biasa antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Walaupun mereka berbeda-beda, ya ada di dalam ketigaannya, tapi mereka tetap satu di dalam kesatuan mereka. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Mereka saling mendahulukan satu sama lain. Mereka saling memuji, mereka saling memuliakan satu sama lain. Dan mereka saling mengorbitkan satu sama lain. Ini istilah yang menarik ya. Mereka saling mengorbitkan. Dan mereka tidak pernah mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri. Ini menarik. Bahkan mereka tidak pernah mendahului satu sama lain. Mereka juga tidak pernah mementingkan diri sendiri daripada satu dengan yang lain. Saudara, kita ambil contoh misalnya. Waktu Yesus mati ya. Yesus bisa nggak membangkitkan dirinya sendiri? Bisa, dia Allah kok. Tapi Yesus tidak membangkitkan dirinya sendiri. Dia tunggu Allah Bapa sendiri yang membangkitkan dia pada hari yang ketiga. Coba, begitu ada kerjasama yang luar biasa ya. Jadi ini menarik ya. Di sini kita melihat bahwa Allah Tritunggal memiliki satu hubungan, memiliki satu relasi interpersonal, juga memiliki suatu prinsip saling atau prinsip kesalingan. Mungkin ini bahasa yang sulit kita dengar ya. Prinsip saling, prinsip kesalingan tadi. Saling memuji, saling memuliakan, saling mendahulukan, ya, saling mengagungkan satu sama lain. Nah, sebenarnya saudara, jejak relasi dan jejak daripada prinsip kesalingan ini sudah ada pada manusia sejak manusia diciptakan. Inilah yang mendasarkan mengapa manusia bisa memiliki hubungan relasi interpersonal dengan orang lain. Ya. Kalau Tuhan tidak taruh jejak ini pada dalam diri kita, maka manusia akan menjadi orang yang berbeda sekali. Seandainya Tuhan tidak taruh jejaknya di dalam diri kita ketika kita diciptakan, saudara, saya bisa bayangkan hidup manusia di atas permukaan bumi ini sangat kacau luar biasa. Saudara bayangkan kenapa? Karena kalau manusia nggak punya jejak ini di dalam diri mereka, jejak Allah Tritunggal ini, maka manusia akan menjadi sangat egois secara total. Manusia akan mementingkan diri sendiri secara mutlak.
Ya, manusia akan hidup sendirian tanpa orang lain. Manusia tidak butuh teman, manusia nggak butuh sahabat. Manusia tidak tahu nanti menolong orang lain. Ya, manusia menjadi tidak akan tahu membantu sesamanya. Manusia tidak akan mengerti yang namanya memberi. Manusia juga tidak tahu yang namanya berterima kasih. Dan sebagainya dan sebagainya. Kehidupan manusia akan kacau luar biasa. Tapi ini menjadi renungan kita, saudara. Mengapa kita bisa berelasi? Mengapa kita bisa memiliki hubungan interpersonal? Itu karena Tuhan taruh prinsip dan jejak Dia di dalam diri kita ketika kita diciptakan. Saudara-saudara, itu sebabnya ketika Tuhan taruh prinsip ini, jejak Allah Tritunggal itu ditaruh dalam hidup kita, ditanam di dalam diri manusia ketika diciptakan. Akhirnya manusia itu menjadi makhluk sosial. Akhirnya manusia itu menjadi manusia yang ingin berelasi dengan orang lain. Akhirnya manusia itu menjadi manusia yang ingin bersahabat, berteman, ya, bersosial dengan banyak orang. Itu sebabnya karena ada nilai ini dalam diri kita. Kita nggak suka dengan sesama kita yang egois, betul tidak? Coba kita bersahabat dengan orang, lalu di antara orang yang bersahabat dengan kita ada orang yang begitu egois, begitu mementingkan diri sendiri, bahasa kerennya begitu selfish, ya pokoknya dirinya sendiri yang paling penting untuk kepentingan dirinya. Saudara, langsung pikiran dan perasaan kita nggak suka sama orang begitu. Kenapa? Karena apa yang dipertontonkan orang yang egois itu berlawanan dengan nilai, ya, jejak Allah Tritunggal yang ada pada kita. Suatu persahabatan, suatu hubungan interpersonal menjadi manis sekali kalau setiap orang merasa bahwa saya butuh kamu, kamu butuh saya. Lalu mereka menjadi sahabat yang baik. Tidak ada egois di situ, tidak ada mementingkan diri di situ. Kita saling menghormati, saling menghargai. Ketika itu terjadi, maka ada sukacita luar biasa. Karena itu ketika kita hidup dalam jejak-jejak Allah Tritunggal, dalam prinsip dan nilai Allah Tritunggal, dalam hubungan relasional itu, saudara, kita akan merasakan sukacita yang luar biasa. Saudara, kita diciptakan di dalam relasi dengan orang lain. Kita diciptakan dalam hubungan dengan sesama. Dan kita diciptakan dalam prinsip saling dengan orang lain. Karena itu semua yang bertentangan dengan jejak-jejak ini, itu akan kita tolak. Orang yang hidup menurut jejak-jejak Allah Tritunggal, dia akan punya hubungan yang indah dengan orang lain. Punya relasi yang baik dengan orang lain. Sehingga dia punya hubungan interpersonal yang luar biasa. Orang kalau menghidupi jejak-jejak Allah Tritunggal ini, saudara, arah hidupnya itu keluar, bukan ke dalam. Keluar kenapa? Karena dia berelasi dengan orang, dia punya hubungan interpersonal dengan siapapun juga, dia bersosial dengan siapa saja, dia berteman, dia bersahabat. Semua arah hidup itu keluar. Tapi orang kalau tidak hidup di dalam jejak-jejak Allah Tritunggal, ya, karena dosa pernah merusakkan segala relasi kita dengan sesama, dengan Tuhan, maka akhirnya memungkinkan manusia itu hidup dalam keegoisan. Nah, ketika ada orang yang hidup secara egois, itu arah hidupnya bukan keluar, malah sebaliknya, arah hidupnya ke dalam. Orang kalau egois, dia hidupnya ke dalam. Dia nggak menghidupi yang namanya jejak-jejak Allah Tritunggal, dia tidak hidup keluar, tapi hidupnya ke dalam. Nah, ini orang kalau hidup ke dalam, dia nggak akan memiliki relasi yang baik dengan orang, dia tidak akan memiliki hubungan interpersonal dengan baik, yang indah dengan siapapun juga. Karena itu saya ajak kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Mari kita menghidupi jejak-jejak Allah Tritunggal di dalam hidup kita. Dengan demikian saya dan saudara akan memiliki relasi yang indah dengan siapapun juga. Dengan sesama siapapun juga. Dan itu adalah hidup yang indah yang Tuhan mau. Saudara-saudara, mari kita lihat yang kedua. Bagaimana jejak-jejak Allah Tritunggal di dalam hubungan pria dan wanita. Saudara, pria dan wanita kita ketahui
adalah dua pribadi yang sangat-sangat berbeda, bukan? Ya, kalau kita mengikuti bimbingan pranikah, wah kita akan dibukakan betapa berbedanya pria dan wanita, saudara-saudara. Minimal mereka berbeda dalam beberapa hal. Pertama, mereka berbeda secara fisik. Kita tahu ya, fisik mereka sangat berbeda. Tenaga kasar ada pada pria, tapi daya tahan ada pada wanita. Ya, karena itu saya sering berkata, ya kalau tenaga kasar, wah laki-laki nggak ada yang diragukan lagi. Bisa angkat lemari, ya bisa angkat yang berat-berat, tapi wanita nggak bisa. Tapi jangan remehkan wanita, karena wanita ternyata punya daya tahan. Laki-laki nggak punya daya tahan. Kita buktikan saja, ya ketika kita gendong anak kita, dulu waktu anak saya masih kecil, saya gendong dia, nggak ada 15 menit, aduh saya udah nggak tahan. Tapi saya lihat semu menggendong anak saya, berjam-jam dia mampu gitu ya. Kenapa ya? Padahal saya lebih kuat dari dia. Gitu. Jangan lupa, tenaga kasar itu berbeda dengan daya tahan. Secara fisik kita udah berbeda. Yang kedua, secara mental. Wah itu lebih lagi, beda sekali. Pria rata-rata mentalnya kuat gitu ya. Wanita tidak. Makanya kalau lihat wanita itu aduh takut gitu ya. Kalau laki-laki enggak gitu ya. Kecuali ada laki-laki yang penakut, wah itu sudah berbeda lagi gitu ya. Kemudian secara pola pikir, waduh jauh berbeda. Laki-laki berpikir menggunakan rasionya. Makanya dia selalu berkata, saya berpikir gitu ya. Tapi wanita selalu berpikir menggunakan perasaannya. Itu sebabnya wanita selalu bilang, saya merasa. Yang satu bilang, saya berpikir. Yang satu bilang, saya merasa. Saudara, pria dan wanita secara pola pikir jauh berbeda. Begitu juga secara kepribadian. Apalagi secara fungsi dan peranan. Yang satu kepala, yang satu ibu rumah tangga dan sebagainya. Nah kalau kita melihat perbedaan-perbedaan yang begitu banyak ini. Maka kelihatannya nggak mungkin pria dan wanita itu bisa disatukan. Betul tidak? Tetapi faktanya, ini menarik. Faktanya bahwa pria dan wanita ternyata bisa bersatu satu sama lain. Mereka bisa menikah, mereka bisa berumah tangga. Pria dan wanita bisa hidup dalam satu relationship yang begitu baik. Kenapa? Ini pertanyaannya. Apa alasannya? Kenapa mereka bisa bersatu? Sekali lagi Bapak Ibu. Pria dan wanita yang begitu berbeda ini. Mereka bisa disatukan dalam satu hubungan yang begitu baik. Ini bukan hanya karena alasan gender. Bahwa pria butuh wanita, wanita butuh pria. Bukan hanya alasan itu. Ya. Tetapi ada satu penyebab yang lebih mendasar daripada itu. Bahwa antara pria dan wanita walaupun berbeda tapi punya jejak-jejak Allah Tritunggal yang saya katakan tadi. Walaupun pria dan wanita itu berbeda satu sama lain, mereka tetap ada unsur yang bisa menyatukan mereka. Itu sebabnya saudara kalau kita lihat pria dan wanita mereka bisa memiliki keluarga yang luar biasa. Misalnya kita ambil contoh misalnya soal wanita, ya feminisme. Kita sering menyebutnya feminimisme. Feminimisme adalah ya paham yang mengagungkan wanita, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kita melihat wanita atau feminisme, apakah feminisme atau wanita itu bisa dihidupi sendirian oleh wanita itu sendiri, saudara? Bisa tidak? Mungkin kita bilang bisa. Karena faktanya ada wanita single yang bisa hidup sendirian sampai mati tanpa pria, betul? Betul saudara. Tetapi, nah ini dia, ada kata tetapinya. Ketika wanita itu hanya menghidupi dirinya sebagai wanita tanpa pria. Tetap di dalam diri wanita itu saudara, ada satu yang kurang. Apa yang kurang? Yang kurang adalah bahwa di dalam diri wanita itu, dia baru bisa merasa wanita, dia baru bisa merasa jadi wanita yang sejati kalau dia memiliki seorang pria atau mendapatkan seorang pria. Ini yang kurang. Wanita bisa hidup sendiri sampai mati bisa tanpa pria. Tapi tetap ada satu yang kurang. Yang kurang apa? Wanita baru merasa jadi wanita sejati kalau dia mendapatkan seorang pria. Wanita baru merasa menjadi seorang wanita yang sempurna
kalau dia bisa hidup dengan seorang pria. Saudara, jadi di dalam perbedaan wanita dan pria ada naluri, ada hasrat, kesatuan. Dia ingin bersatu dengan lawan jenis itu. Nah, hasrat kesatuan ini, hasrat naluri kesatuan ini apa? Inilah jejak-jejak daripada Tritunggal di dalam diri manusia, diri wanita. Bagaimana dengan pria? Sama. Saudara, pria ya, atau yang disebut maskulinisme. Ya, ini dia, maskulinisme. Ini lawan daripada feminisme. Nah, seorang pria juga sama. Seorang pria bisa hidup enggak sendirian? Bisa. Dia bisa menjalani hidupnya dari lahir sampai mati tanpa wanita. Bisa. Tetapi tetap ada satu yang kurang. Apa yang kurang? Yaitu hasrat tadi, naluri tadi. Tetap menuntut dia sebenarnya. Karena seorang pria baru merasa jadi pria sejati kalau dia mendapatkan seorang wanita. Begitu juga seorang pria baru menjadi seorang pria yang sempurna kalau dia bisa hidup dengan seorang wanita. Saya rasa ibu bapak yang sudah menikah bisa mengerti hal ini. Kita juga bisa melihat bagaimana yang mereka hidup sebatang kara, bukan sebatang kara ya apa? Hidup sendirian tanpa suami, tanpa istri. Ada yang kurang, saudara. Karena kita ini diciptakan menurut jejak-jejak Allah Tritunggal itu. Ya. Ada perbedaan, yes. Kita nggak sama, yes. Jauh sekali perbedaannya, yes. Tapi kita juga ada hasrat kesatuan. Hasrat ingin tunggal, menjadi satu. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, ya, apa yang Alkitab katakan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kenapa seorang laki-laki bisa bersatu dengan istrinya? Karena ada hasrat, karena ada jejak-jejak Allah Tritunggal. Ada perbedaan, tapi juga ada prinsip kesatuan. Kita diciptakan dengan dua prinsip dan unsur ini. Alkitab juga mengatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi di mata Tuhan kesempurnaan Allah Tritunggal akhirnya hidup di dalam suami istri. Mereka berbeda. Mereka tadinya dua, sekarang menjadi satu. Karena ada prinsip kesatuan sekaligus prinsip perbedaan. Dan juga ada prinsip perbedaan sekaligus juga prinsip kesatuan. Saudara-saudara, ini menarik. Yang perlu menjadi renungan kita adalah kita melihat bahwa Allah Tritunggal menciptakan segala sesuatu di dalam karakteristiknya. Menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini dengan meninggalkan jejak-jejak ketritunggalannya dan juga sekaligus jejak-jejak ketunggalannya. Ya. Saudara, Allah Tritunggal menciptakan segala sesuatu dengan dua prinsip ini. Ada unsur kejamakan sekaligus ada unsur kesatuan. Ada unsur perbedaan sekaligus juga ada unsur persamaan atau kesatuan. Sehingga semua ciptaan Allah di dalam alam semesta ini memiliki jejak-jejak Allah Tritunggal. Nah, hidup kita mestinya mengikuti jejak-jejak ini. Ketika kita hidup di dalam jejak-jejak Allah Tritunggal, maka hidup kita akan penuh sukacita. Tapi ketika kita tidak hidup di dalam jejak-jejak itu, hidup ini akan terasa berbeda. Kecewa dan sebagainya. Karena itu saya berdoa agar setiap keluarga hidup dalam prinsip Allah Tritunggal. Baik di dalam kekerabatan kita dan keluarga maupun dengan masyarakat dalam hubungan interpersonal kita. Inilah yang saya sebut dengan jejak-jejak Allah Tritunggal. Kita bersyukur karena Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Sehingga dengan demikian kita memahami Allah, memahami diri kita dan juga relasi kita dengan sesama kita.
Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur dengan firman-Mu. Biar kebenaran ini sekali lagi membentuk konsep kami yang begitu indah tentang Allah Tritunggal. Kami melihat di dalam Allah Tritunggal ada perbedaan tapi juga ada kesatuan. Dan prinsip ini sudah Kau tanamkan dalam setiap ciptaan Allah dan juga dalam setiap diri kami manusia. Karena itu Tuhan, dalam hubungan interpersonal kami boleh hidup di dalam prinsip-prinsip itu. Begitu juga dengan hubungan suami istri kami, pria dan wanita. Kami boleh menghidupi jejak-jejak Allah Tritunggal itu. Berkatilah setiap keluarga, berkatilah setiap suami, setiap istri, setiap relasi-relasi mereka. Dan berkatilah setiap jemaat-Mu di tempat ini. Hubungan mereka dengan orang lain, dengan sahabat mereka, teman-teman mereka, bahkan orang lain yang mereka tidak kenal. Biar mereka membangun jejak-jejak Allah Tritunggal itu dalam hubungan pribadi mereka, hubungan interpersonal mereka, bahkan juga dalam hubungan sosial mereka. Terima kasih atas firman-Mu, dan bangunlah hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami mengarah keluar bukan ke dalam, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terima kasih atas firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan untuk firman yang telah kita dengar. Biarlah bersama-sama kita memberikan hormat bagi Allah Bapa kita, hormat bagi anaknya, dan hormat bagi Roh Penghibur. Kita menaikkan pujian ini sebagai respon firman Tuhan yang telah kita dengar. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalau jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tatanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tatanya. Baik jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita menghadapi hidup kita dengan penuh percaya dan berserah diri kepada Allah Tritunggal.
sebab jejak-jejak Allah Tritunggal itu ada di dalam diri kita. Walaupun kita berbeda, tetapi kita hidup dalam kesatuan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sebentar kita dengarkan warta. Shalom saudara-saudara sekalian, selamat bertemu, selamat berhari Minggu, dan selamat beribadah juga untuk kita semua. Saya senang sekali kalau kita terus membangun hubungan dan relasi dengan Tuhan, dengan kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Walaupun kita hari-hari ini kita nggak bisa tatap muka lagi seperti dulu, ya kita tetap optimis dan berharap suatu saat bahwa kita bisa offline bersama-sama di gereja lagi. Baik, saya berharap ibadah online ini terus membangun iman kita di tengah pandemi ini dan juga memberikan kita pengenalan-pengenalan akan Tuhan yang dalam, lebih dalam lagi lewat khotbah-khotbah doktrin yang kita sudah dengarkan. Ya, walaupun terasa berat, tapi saya percaya firman Tuhan menyatakan sesuatu yang indah buat Bapak Ibu di rumah. Baik, izinkan saya menyampaikan beberapa warta untuk kita. Hari Kamis seperti biasa kita ada ibadah doa melalui live recording. Ya, mari kita siapkan waktu kita, siapkan diri, siapkan tempat untuk kita berdoa sejenak. Paling lama 40 menit. Ya, kita doa bersama, berelasi pada jam yang sama kepada Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda tempatnya, pada jam yang sama kita menaikkan doa yang sama, tentu Tuhan tahu bahwa kita sedang beribadah bersama secara komunal kepada Dia. Bagi Bapak Ibu yang mungkin ada bahan doa khusus, boleh disampaikan kepada Gembala Sidang secara khusus pula. Kami boleh mendoakan secara pribadi atau mungkin by telepon ke sewaktu-waktu dengan Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa anak remaja kita pukul 17.30 setiap hari Sabtu dan pemuda pukul 19.00 malamnya. Kita terus dukung dua komisi ini supaya mereka juga setia dan mereka juga mengikuti Tuhan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Dan mereka tumbuh dalam usia muda mereka dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Lalu hari Minggunya kita juga ingat jam 9 pagi itu untuk kelas-kelas sekolah minggu. Mari kita dorong, dukung dan juga memotivasi anak-anak kita supaya mereka ikut kelas-kelas sekolah minggu mereka. Kita berdoa untuk guru-guru yang setia mengajar mereka setiap minggu, berkorban waktu, tenaga, pikiran mereka, biar Tuhan boleh pakai mereka dengan baik. Apa yang mereka kerjakan tidak akan sia-sia bagi anak dan cucu-cucu kita. Kemudian jam 10.30 seperti biasa ibadah umum kita. Mari kita terus hadir dengan setia, mendukung dan juga terlibat di dalamnya supaya kita terus terbangun di dalam iman dan juga pengharapan kepada Tuhan. Kita boleh bagikan link-link ibadah kita kepada siapapun juga yang membutuhkan link-link ibadah itu supaya mereka juga boleh diberkati. Lalu saya atas nama
Gembala Sidang dan juga para diaken mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang dengan setia memberikan persembahan maupun perpuluhannya. Dan apapun itu, saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu dengan caranya yang ajaib. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan di dalam memberkati dengan penuh kuasa kepada setiap Bapak Ibu yang memberikan dan berkorban bagi Dia. Biarlah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini kita dukung baik dalam doa kita juga supaya ada pertumbuhan dan demi pertumbuhan di dalam pelayanan online kita. Nah, terakhir saya mau sampaikan bahwa tanggal 19 Juni yang akan datang itu kami umumkan akan dilangsungkan pernikahan antara saudara Ipan dan saudara Piska. Nah, kita doakan ini pengumuman resmi bagi jemaat Tuhan. Jika ada sanggahan untuk kedua saudara-saudari ini, Bapak Ibu boleh menyampaikannya secara tertulis kepada Majelis GP Kris Kelapa Gading. Dan pengumuman ini akan kami sampaikan 2 kali berturut-turut. Setelah itu jika tidak ada sanggahan, kita akan langsungkan pernikahan itu pada tanggal yang sudah ditetapkan tadi. Terima kasih, ini saja warta untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu yang akan datang. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa